Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode terbaru dari diskusi bareng Eka Anas. Belibet banget gue ngomongnya. Episode diskusi terbaru dan kita sekarang masih ada di Bilangan Pancoran di restoran tempat makan namanya Bakso Bakwan Malang Cak Sukumis. Kalau misalnya lagi di daerah sekitarnya, lo bisa pesen di sini yang di Pancoran, atau juga lo bisa lewat GoFood sebenarnya pesen makanannya. Itu udah ada di 5 cabang di sekeliling Jakarta deh pokoknya. Lewat GoFood atau GrabFood itu bisa cari Bakso Bakwan Malang Cak Sukumis. Oke, yang ini juga berkumis juga, tapi lebih ganteng ya. Berkumis. Ada Om Romantik Eko Akhirnya. Jack? Alhamdulillah baik bang. Ini wacananya udah bertahun-tahun nih mau digeret ke sini nih, tapi baru kejadian hari ini. Dan juga bertepatan baru aja rilis single ya, iya, yang lagu baru. Kok gue lu? Terjadilah. Kok gue lu? Oh ya, yang kau hindari terjadi. Yang kau hindari terjadi. Congrats nih Jack, by the way. Thank you. Satu single yang kembali nunjukin betapa prolifiknya dan produktifnya lo, menurut gue ya. Alhamdulillah. Dan itu dimulai 2020 lo ya? 2020. Dengan nama Romantik Echoes. Album 1. Gue ngeliat betapa, maksudnya single demi single, ada mini album juga ya. Benar. Yang lo rilis, ada 2 album sekarang lo kantongin dalam jarang waktu 3 tahun. Ini gimana sih, musik tuh memang selalu bagian dari lo, dan kapan lo mulai bertemu sama musik dan gimana musik mempengaruhi hidup lo tuh, bisa diceritain nggak, Jack? Gue tuh waktu kecil tuh kayak sempet main PS1 awalnya kan. Awalnya main PS1, terus ternyata di PS1 tuh ada game. Gue nggak tahu keluaran mana, keluaran MTV atau keluaran mana, tapi itu game ternyata kerjaannya tuh kayak DJ gitu, kayak kita nge-create. Oh, remix. Iya, tahu. Nah, itu terus kayak gambarnya lucu-lucu, kalau kita masukin terus kayak ada beatnya, ada itu segala macam. Nah, tuh berawal dari situ tuh kayak gue seneng tuh Bang Eka. Gue seneng nge-create nada-nada itu gitu. Sampai akhirnya gue ketemu Fruity Loops. Ketemu Fruity Loops, terus itu software paling pertama tuh ya, 6 bulan tuh. Dulu pakai laptop kecil gitu deh, notebook. Iya. Pakai notebook, terus kayak buat demo Pijar tuh dari situ gue. Zaman gue masih ngeband sama Pijar, buatnya dari situ. Terus sampai detik ini akhirnya gue Logic makin kayak buat gue apa ya? Kadang kita kalau misalkan suka sama sesuatu tuh nggak perlu harus dipuji atau dipaksa, kita jadi kayak happy sendiri ketika sesuatu yang enak itu keluar gitu. Ya. Misalkan gue buat musik, gue terpuaskan tersendiri gitu. Nah itu yang gue rasain ketika gue bergelut di DAW ini, di Logic, di Fruity Loops, di itu segala macam. Gitu. Ada rasa apa ya? Rasa senang ketika ngebuat sound segala macam. Nah pada akhirnya sampai ke project Romantik Echoes, gue jadinya kayak kalau ada album baru misalkan Arctic gitu atau The Strokes gitu, gue kayak dengerin kayak buat gue, gue pengen lah buat kayak gitu. Iya. Ada gitu-gitunya loh Bang Eka. Dan lu malah kayak ngeinspeksi ke lini produksinya mungkin, kok dia bisa kayak begini, kayak begitu gitu ya. Kok gue coba bisa nggak ya gitu-gitu. Bikinnya gimana nih gitu. Iya gitu. Oke. Ya, short introduction nih, mungkin ada yang mungkin belum pernah tapi kayaknya sudah pada pernah semuanya, tapi nggak apa-apa kita recap. Jack ini awalnya muncul dengan trio Pijar ya, yang berasal dari Medan. Ntar kita tanya lebih jauh lagi, tapi Pijar dan mereka udah produksi 2 album juga. Dan di 2020 Jack mulai ekspansi ke solo karirnya gitu, dan kita akan korek-korek nanti nih. Tapi siapa yang kenalin musik pertama kali tuh siapa sih Jack? Dulu yang paling pertama kali gue lumayan keluarga gue lumayan suka banget sama musik. Dari kakek gue tuh suka itu kayak Frank Sinatra gitu-gitu kan. Tapi bukan ke Beatles tapi ya Bang. Bukan arah ke malah bukan kena itu, bukan belum ke situ.
Terus sampai gue punya om, kayak kakaknya emak gue. Om gue itu apa ya? Kayak metal gitu lah. Gitu. Oh iya. Dia tuh punya Masih band muda, dulu. gua. Punya band dulu waktu gue masih zaman SD namanya Purgatory. Anjir, siapa ini? Vokalisnya Sandi namanya. Oh, Yang dia pokoknya vokalis yang kalau nggak scream dia yang nyanyinya deh gitu. iya, ada satu yang udah hijrah kan sekarang si Amor. Amor. Ya, itu dia satu laginya. Satu laginya. Ya, Amor kan yang Grow. Iya, ini ada dua ya. Iya, ada dua. Wah, itu saudara lo. Iya. Ampun. Nah, dari situ tuh gue jadi sebenarnya kayak gue kan lahirnya tuh 90-an ya. 90-an. Tahun berapa tepatnya? 94. Oke. 94. Jadi sebenarnya gue kenanya tuh emang benar nggak yang kayak ketika gue dewasa gue ngedengerin Beatles atau gue ngedengerin band-band yang tahun 50-an gitu. Gue ngedengerinnya beneran di era itu kayak nu metal gitu, kayak Korn, terus Limp Bizkit, Pantera. Itu first entry lo tuh? Iya, gitu-gitu Bang. Malah awalnya tuh metal-metal yang kayak gitu, Sepultura gitu-gitu. Dari om lo? Dari om gue ngasih terus. Paling yang Itu yang tinggal- paling enak didengar kayak mungkin Three Eleven gitu. Oke. Lebih ke situ-situ gitu. Itu dalam satu lingkungan di rumah atau kalau dia lo ngunjungin dia, apa dia ngunjungin lo apa gimana? Jadi Di dulu Medan ya? Iya, jadi dulu dia tuh kan hitungannya kayak gue kan ngerantau ke Jakarta. Heeh. Jadi setiap bulan puasa tuh keluarga kan pasti ngumpul ke Medan. Heeh. Nah dia tuh bawa CD tuh banyak-banyak tuh. Heeh. Bawa CD kayak, ini dengerin nih Rammstein nih baru nih gitu-gitu. Anjir, berat banget lo ya. Iya, gue dulu tidur aja gue dengerinnya metal gitu. Tapi sambil Umur berapa? 5 tahunan? SD sih bang, ya segitu-segitu sih. Iya. Iya, segitu-segitu sih. Jadi mereka pulang terus bawa merchandise, ini kaos nih keren gitu-gitu sama gue. Iya. Jadi gue malah belum kena ke era apa ya, ke era Musik pop klasik. 90-annya gue nggak ke arah Blur, nggak ke arah Oasis, nggak ke arah Sweat gitu. Gue malah tahu mereka itu ketika gue udah SMA. Oke. Gue udah SMA baru gue kayak kok gue nggak terlalu kenal lagi ya sama musik-musik yang gue sukain dari dulu gitu. Walaupun dulu lo suka apa Iya gitu. pertamanya. Kayaknya gue nggak ada temen gitu. Pada saat itu karena yang lainnya tuh pada suka Blink kan, Blink, Green Day gitu-gitu kan. Iya. Zaman Eranya juga. Era itu kan. Terus gue kayak kok nih nggak ada yang dengerin Korn gitu, nggak ada yang ngedengerin apa gitu ya, Offspring gitu atau. Terus gue akhirnya masuk ke studio, ada anak-anak gitu rambutnya kayak mangkok gitu kan. Kayak di Rumus. Iya gitu, kayak Ramones gitu kan. Terus gue ngeliatin, wah keren juga nih gayanya orang yang pakai Converse tapi bajunya bela-bela gitu kan. Terus, keren nih. Bang, abang suka lagu apa bang? Gue tanya Medan kan. Oh gue suka The Strokes gitu. Gue langsung The Strokes. Coba denger deh. Nah semenjak itu gue langsung jatuh cinta pertama tuh sama Julian Casablancas. Lu nanya sama siapa tuh yang Ada namanya nongkrong? kakak kelas gue namanya Rocky. Itu dia punya studio juga. Enggak, jadi kayak kakak kelas doang, kayak kita pulang sekolah tuh selalu nongkrong di studio gitu. Tempatnya gini nih persis nih. Terus di situ ketemu sama dia dan dia kenalin. Iya, di situ kayak lu dengerin apa? Gue soalnya ngedengerinnya begini-begini. Terus dia bilang, ya janganlah. Lu ngedengerinnya tuh Libertines gitu-gitu. Langsung dikasih gitu gue. Lu Dibelokin dah lu ya. Kalau 90-an lu dengerinnya tuh apa gitu, Blur. Makanya akhirnya gue semenjak itu, karena dulu kan kita tuh lumayan look up sama abang-abang tongkrongan ya. Iya. Gitu kan. Terus kayak pulang tuh gue langsung kayak nyari gitu kan. Oh anjir, di situ gue ngeliat kayak Damon Albarn, kayak Julian tuh kayak, ini the next dewa gue nih. Iya. Gini-gini nih kayak gitu. Akhirnya Tapi ini banget ya. aneh ya. Iya, eklektik gitu. Lo kecil dari kakek, orang tua, oldies, Frank Sinatra, terus melanjut ke... makan aman ya, Bang? Makan dong. Sama gedean dikit ke metal, dihajar langsung, begitu menuju remaja ke The Strokes dan teman-temannya gitu. Itu
appeal-nya apa buat lo waktu itu yang kayak dengerin metal terus kasih The Strokes ya gitu? Apa sih yang kalau ngeliat kan itu kan non mainstream ya, bisa dibilang lah kayak gitu kan. Lalu gue dulu SD sih, ya Beatles sudah pasti lah. Cuma kan gua sih terutama itu juga mungkin mayoritas anak-anak umur lagi perkembangan gitu mengikuti apa yang normal pada zamannya. Lalu langsung ke metal dan ini itu gitu. Itu emang daya tarik lu ke situ ya? Karena kecilnya gue kan gede itu dari keluarga yang nyokap bokap itu kan pisah kan ketika gue masih kecil. Lu anak tunggal? Anak tunggal. Nyokap bokap tuh pisah, jadi gue tuh dibesarkan sama nenek. Dibesarkan sama nenek gue. Nah, semenjak itu gue kan nggak punya sosok bokap yang gue look up gitu. Iya. Nggak punya itu, akhirnya om gue inilah menjadi sosok itu. Oh, jadi lo kalau ketemu dia selalu looking forward tuh gue ya? kayak setiap tahun tuh gue kayak, waduh dia bawa apa lagi ya, gitu. Kayak lebaran tuh. Sangkin gue kayak ngelihat dia banget gitu, ngelihat dia banget. Sampai apa ya? Jadinya bener akhirnya apa aja yang dia suka, gue secara otomatis bias udah suka juga gitu. Nah, gue bayangin kayaknya lo ini bener kalau gue salah ya, mungkin bisa dibilang agak like a kid in his own world gitu ya mungkin ya. Bisa sih. Iya, gue nggak boleh introvert, tapi lu punya lebih prefer untuk mungkin lebih ambivert kali ya. Nggak extrovert, nggak introvert, tapi iya sih bang, bener sih. Kayak gitu. Iya sih dari kecil tuh gue apa ya? Kayak aneh sih gue bisa. Jadi ada Discman gitu kan. Dulu kan Discman kan, terus gue kayak bisa di situ mulu gitu, satu album, habis itu udah selesai cari lagi album yang artwork keren gitu, terus di situ lagi, terus kayak teman-teman gue kayak nggak punya teman juga gue. Karena ke refleksi Jack, maksud gue dengerin, gue jujur aja maksudnya ngekonsenin Pijar dan Romantic Echoes kan beberapa minggu ini kan, maksudnya karena kita mau ketemu gue dengerin dulu gitu gue. Ini gue nggak mau bilang poles apart ya, tapi maksud gue beda tematik karakter nih. Pijar kan kayak merayakan keremajaan, masa muda gitu kan. Sementara lu Romantic Echoes, gue bisa nyebutnya kalau di bahasa Inggrisnya whimsical, dreamy even kayak gitu kan. Bahkan cenderung dark lah ya. Surrealis. Iya. Ya, walaupun lirik dan ini romantis, tapi image-image yang lo tampilin dan atmosfer dari lagunya itu yang gue tangkap kayak gitu. Ini almost two different personalities kalau menurut saya. Tapi itu berangkat dari masa kecil itu ya mungkin ya. Bisa sih, Bang. Mungkin ada kayak referensi yang gue telan tuh kayak udah pengen keluar satu-satu gitu. Iya. Kayak wah ini yang dulu gue keluarin sekarang gue gitu. Tapi lu nemuin itu di Pijar nggak? Lu kayak nemuin like-minded people terus wah ini nih akhirnya nih yang bisa mengerti gue kayak gitu nggak waktu pertama? Gimana sih ketemu pertama mereka? Gue Pijar itu ketika ketemu gue bukan band yang gue ciptain untuk di Medan pada saat itu. Jadi tuh kalau pada saat itu di Medan kan kita look up-nya tuh maksudnya wah gila banget nih di Jakarta tuh gue pengen ngeband di Jakarta, gue pengen jadi The Brandas nih kayak gitu. Tapi gue ngelihat abang-abang gue yang di tongkrongan ketika udah masanya mereka jadi pegawai bank. Jadi pegawai bank terus menyerah ya. Ada yang jadi kerja di showroom, ada yang kerja terus gue anjing sedih banget. Anjing kemana Converse lu dulu yang sobek-sobek itu bro gitu loh. Gue ada begitunya. Terus gue kayak mikir kayaknya emang gue harus buat sesuatu untuk langsung pindah ke Jakarta gitu. Jadi gue obrolin ke teman-teman gue, ada Aul dan Ican. Mereka ketika gue ngobrol pertama untuk bikin band Pijar, yang pertama kali gue bilang, tapi ini gue bikin untuk pindah ke Jakarta, untuk kita di Jakarta, gue bilang gitu. Visinya udah jelas ya? Iya.
Jadi kita bisa manggung yang bener gitu loh. Gue nggak mau kita nanti jadi ya jadi kayak mereka lah gitu. Iya. Gue bilang gitu. Banyak juga yang ketar-ketir kan, Bang. Maksudnya di sini kan jujur gak ada keluarga kan. Di sini tuh beneran kayak dunia baru. Ketika kesini kayak nggak ada siapa-siapa, nggak ada segala macam. Tapi akhirnya anak-anaknya emang keren-keren banget sih, Pijar, si Ican, si Aul. Sorry, lo ketemu mereka di SMA? Enggak, sesudah SMA. Di tongkrong di tongkrong yang tadi itu? Kirana Studio. Oke. Itu tuh isinya itu indies lah gitu. Iya. Isinya. Historical banget tuh berarti ya? Di Medan. Dulu di situ tuh, terus anak-anaknya emang menurut gua oks banget sih. Itu dari beda-beda sekolah? Beda-beda sekolah. Tapi pokoknya ketemu di situ di tempat hubnya ngumpulnya lah gitu ya? Gue ingat banget gue sampai malam gitu, sampai malam gitu kayak masih meeting. Ayo nih, kita berangkat ke Jakarta. Serius ya? Kalau nggak ada uang, kita tetap di Jakarta ya. terus iya nggak apa-apa, udah sampai sini. Udah kayak orang bodoh ya, ketemu ke Ruru, ketemu Om Leo. Terus sama segala macam. Nyokap lu sempat dilarang juga waktu itu ya, masalahnya. Ya pokoknya orang tua mana yang lepasin ininya gitu kan. Dia kayak benar-benar nggak ada orang di sini tapi? Nggak ada sama sekali. Kontak. Lo katanya kan pertama ke Jakarta ke daerah Cikini ya, di situ lo tinggal di mana tuh? Aduh lupa gue Bang namanya. Pokoknya di belakang Taman Ismail Marzuki, iya. Kali Pasir. Iya, di situ deh. Oh iya. Saudara apa gimana tuh? Jadi manajer gue ini cukup kaya, cukup banyak duit tuh. Di Medan udah ketemu manajer? Iya, tapi manajer kayak teman-teman aja belum ngerti kan strukturnya segala macam manajer itu apa. Tapi kayak dia pengen ikut, pengen ada part di Pijar. Terus ya udah let's go lu jadi manajer. Nah dia tuh lumayan kayak ngebantu Pijar banget, orang tuanya juga kayak ngedukung. Jadi kayak itu gue punya rumah tuh di situ, kita di situ aja dulu gitu awalnya. Makanya at least dapat markas lah ya, tempat tinggal di situ. Oke, udah tuh. Dan lu bergerak gitu ya, mulai gerilya. Ini ada acara apa ya hari ini di Jakarta gitu weekend ini? Oh ada acara ini, oh ada acara itu kayak datengin aja sih. Gue udah yang maksudnya yang dulu kayak gue idolain udah ada terpampang di depan mata tuh, gue datangin kayak Jimmy gitu, kayak Bang Jimmy tuh gue langsung Bang Jim, gue Pijar. Ya udah gitu-gitu semua tuh. Lokasi sisi di demo lo katanya. Iya, udah kayak ini startnya deh, maksudnya kita dari nol lagi nih, kita udah ini lagi nih, sikar lagi nih. Iya. Gitu ketemu lagi segala macam. Itu udah baja tekad lo ya, itu maksudnya apa sih ngedrive yang ngedorong lo sampai nekat ke Jakarta? Iya mungkin lo ada kecintaan sama musik ya. Iya. Tapi ininya apa triggernya gitu? Yang kayak settingin gue mau jadi musisi, bahkan lu ngajak 2 temen lo untuk nekat gila untuk datang ke Jakarta, ngerantau tanpa ada ya masa depan mungkin ada, cuma ya udah kita hajar aja dulu. Oke Jack, apa sih appeal-nya musisi tuh buat lo sampai lo nekat ke Jakarta, ngajak 2 orang temen lo untuk jadi gila juga dengan iya sih, keluarga, gitu sih, Bang. iya kan? Iya benar-benar. Itu pasti kan ngikut sama lo gitu. Ada kalau dari gue pribadi ada apa ya? Gue punya ambisi tersendiri, kayak gue pengen ngebuktiin kalau Medan itu band Medan itu maksud gue bisa loh ke Jakarta dan dapat panggung. Sebenarnya sesimpel itu. Lu cuma mau ngasih lihat kayak as a sample lu bisa lo, jadi lu bisa kalau misalkan lu cinta musik, lu suka ngeband, ya simple, udah main musik aja gitu. Sampai lu tua gitu. Yeah. Kalau misalkan lu sukanya jadi apa, jadi dokter, ya lu sampai tua jadi dokter gitu. Nah, gue sebenarnya sesimpel itu. Sama mungkin balik lagi yang buat ambisi gue berapi-api karena dari masa kecil gue look up banget sama om gue. Jadinya menurut gue hal itu tuh
ya mungkin kayak misalnya anak dibesarin punya bokap tuh misalkan tentara, pasti anak tuh pengen banget jadi kalau nggak polisi jadi tentara gitu. Atau dokter gitu. Nah ini yang gue look up tuh dia gitu. Jadi kayak gue pengen banget bisa menyebarkan karya-karya gue ke khalayak gitu. Iya. Tapi apakah di Medan berarti nggak bisa dilakukan kayak begitu? Mungkin gila sih Bang Eka. Kesempatannya sebesar Kesempatannya sekarang mungkin bisa ya. Karena semua orang udah menjadi medianya untuk diri masing-masing. Apalagi sekarang udah ada TikTok lah, udah ada bermacam-macam gitu. Kalau dulu, gue nggak ngomong dulu tahun 90-an, dulu yang gue maksud paling cuma 5 tahun yang lalu gitu, atau 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Nggak bisa sih. Iya, lo pindah 2014 ya ke Jakarta kan sama anak pijar. Iya. Itu apa ya, landscape-nya masih menurut lo masih belum kayak orang tuh memadai. masuk Spotify aja tuh udah keren banget kan. Oke. Dulu masalah udah ada Benji and the Cobra. Iya, It's Different Class kan dia dulu di KJ. Iya juga sih. Iya kan, terus dia itu satu tongkrongan sama gue. Oke, siapa vokalisnya? Benji. Benji. Iya, Benji tuh Hello Benji and the Cobra tuh It's Different Class. Iya. Terus dia gitarisnya Japra punya band Indis Party kan. Oh iya, betul. Iya. Oh, tapi vokalisnya orang anak Medan ya? Anak Medan. Nah, dia tuh yang sebenarnya yang bawa apa ya? Yang bawa culture Jakarta ke tongkrongan itu tuh dia sebenarnya. Iya. Kayak dia ngasih tahu kalau di Jakarta tuh lu kayak gini. Jadi lu denger second hand story dari dia, gini-gitunya orang-orangnya. Tampilannya kan kayak Jim Morrison gitu kan. Kayak psychedelic gitu kan. Emang gue juga gila kan. Iya. Terus gue kayak oke, gue bisa gitu. Gue kayak senang gitu gue. Iya. Siapa aja tuh ya kalau misalnya di lokal hero-nya Medan yang lo inget waktu itu siapa di era baru-baru mulai pijar? Ada namanya The Cangis. The Cangis tuh kayak garage rock. Arahnya kayak Libertines, The Crips. Oke. Gitu-gitu tuh. Itu dari Tonga Kirana studio juga. Itu kayak lumayan gue keren sih Bang Eka. Tapi ada albumnya. Iya sebenarnya gue ya apalagi sekarang ya udah akses terbuka dan juga kan emang udah banyak talent search yang justru berusukan ke daerah-daerah kan. Bener. Kayak gitu karena banyak hidden gemnya band-bandnya gitu kan. Dan gue ngebayangin di Arlo juga pasti nggak kalah banyak dan nggak kalah bagus ya kan gitu. Kalau sekarang kan kita udah bisa maksudnya kayak di Spotify aja tuh ada kayak suara dari Jawa Barat, isinya ada dari Bandung. Spesifik banget ya. Ini suara dari Sumatera Utara gitu. Kita kalau dulu kan anjir, sulit gila. Iya. Ya tapi disitulah mungkin lo juga ngelihat fakta kalau beberapa peer lo justru malah end up-nya nggak mimpinya terburaikan dan malah jadi regular citizen lah gitu kan. Dan lo nekat ke Jakarta tuh ya. Iya. Terus kayak udah bermodalkan lagu-lagunya pijar yang kita rekam di Medan. Oke. Kita buat EP di Medan gitu 4 lagu terus kita bagi-bagiin nyampe kita bawa berapa gitu terus nyampe ke acara tuh kita bagi-bagiin. Bang ini mau nggak? Mbak-mbaknya kayak enggak. Ada yang sombong lo bilang. Sombong banget. Bangsat nih nggak kayak di film-film. Iya. Tapi obviously dari buktinya akhirnya terbuka jalan buat pijar. Gue inget kalau nggak salah kita pernah nggak sepanggung tapi kita pernah main di Oktober Fest. Iya benar. Ya Gandaria ya sama Brandas. Bener. Lu di hari pertama kalau nggak salah tapi ya. Gue di hari keduanya kayak gitu. Walaupun apa di hari yang sama, gue sempat ngeliat set lo kok, gue dua-duanya datang waktu itu kan. Terus hari yang sama deh Bang. hari yang sama ya, lu siangnya tuh ya. Iya. Terus gue ngeliat set lo, terus ya itu yang gue ini kayak ini musik yang only can came from apa namanya anak sebaya lo lagi penuh energi anak masa muda gitu kan, anak muda dulu cerita dengan hal yang sepatutnya gitu. Tapi somehow gue mikir sampai tahun 2020 dan album kedua menurut gue pijar tuh belum mencapai maksimum potensialnya. Bener. Yet you divided fokus lo ke Romantic Echoes. Itu kenapa tuh?
Eh, Padahal kan maksudnya bisa dibilang kan masih banyak yang bisa lo eksplor sama Pijar gitu kan. Iya. Apa ya? Ada 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 satu dua hal yang apa ya? Masalah. Internal, Iya, kayaknya deh. oke. Jadi yang buat kita itu kayak udah ntar dulu ya gitu. Tapi nggak ada kayak bilang-bilang di sosial media atau ke teman-teman, bahkan kayak Mucuh yang udah tahu banget dari awal Pijar, kayak nggak yang kayak masukin di sosial media kita hiatus. Oke. Kayak udah selesai gitu. Karena gue sampai sekarang dibilang Nggak bubar kan tapi? iya nggak. Gue bilang Pijar ya lagi tidur off aja, aja. lagi istirahat gitu. Karena benar sih Bang Eka, belum sampai yang kayak gimana banget gitu. Iya. Nah, karena gue apa ya, balik lagi karena gue kayak orangnya tuh berapi-api gitu. Gue nggak bisa diem gitu kan. Iya. Ntar Pijar lagi ini, gue ngelukis dulu deh. Kayak bisa gitu gue orangnya iya. gitu. Ya harus keluar nih. Terus suatu saat gue kayak nonton Nick Cave, Anjing. iya manggung kan. Langsung live nih? Enggak, Oke, anjing. YouTube. Ya itu bucket list mah belum banget keren anjing. banget tuh. Gue Terus, nonton kan. Terus gue kayak, anjir keren banget nih orang Iya. kan, kayak vampir gitu, Iya. gila. Terus Itu almost kayak spiritual experience tuh kalau dia. terus katanya ya. dia manggung kayak cuman nunjuk-nunjuk kayak mantra-mantra gitu ya kan, kayak ngomong gitu. Kayak preacher. Iya. Wah ini lukisan manggung kayak gini kali ya gitu gua. Langsung tuh muncul tuh ide pertama kayak Kayaknya gue mesti jalan solo nih. iya, gue kayaknya harus bikin. Dia kan dulu birthday party kan, Betul. nama band dia. Terus akhirnya dia buat Nick Cave and the Bad Seeds. Gue kayaknya harus bikin juga nih. Iya. Nah, gue juga demen banget sama Damon Albarn kan. Dia dari Blur dia bikin Gorillaz. Terus ada Kevin Parker juga, Tame Impala, kayak ternyata bisa kita tuh solo tapi bentuknya band gitu. Bukan kayak solo yang beneran lu sendiri, apa-apa segala macam sendiri, nggak kayak gitu. Tapi ini ya Romantic Echoes gitu. Iya. Nah akhirnya ramuan itu gue mantepin sampai munculnya tuh kayak ke Indonesia zaman dulu musik-musiknya, kayak ya kalau popnya yang Chrisye lah ya gitu. Oke. Ke situ-situ sih Bang Eka awalnya. Iya. Jadi originnya ngeliat dari performer itu ya. Itu gue Semangat deh. orang-orang tersebut itu Damon Albarn, Nick Cave, Tame Impala tuh orang-orang yang very driven loh. dalam artian artistic wise ya, creatively juga kayak gitu kan, dan very ambitious kalau Iya. menurut gua. Lu ngeliat diri lu sebagai ambitious person juga nggak dalam berkreasi? Gue lebih ke orang, kalau ngeliat diri gue adalah orang yang banyak mau sih. Oke. Udah itu doang sih, orang yang banyak mau, kayak Mau bikinin itu? iya gitu. Kayak artis apa idolanya bikin itu, dia nggak mau kalah, gitu doang sih. Iya. Dan drive lo tuh emang sesimpel pengen ngeluarin musik yang ada dalam lo yang sampai sekarang nggak bisa berhenti-berhenti gitu ya. Oke. Dan akhirnya debut pertama Persembahan dari Masa Lalu. Ya, itu di pandemi itu aja ya. Rilis ya. Tapi kamu bikin berarti udah Iya bener. sebelum-sebelumnya kan, berarti kan Iya. udah lo kumpulin tuh kan. Dan gue di mana gue lihat di channel si David kalau saya bukan deh di mana ya. Pokoknya lu bilang album itu ternyata kan gue baca nih, wah ini beda banget sama liriknya ya terutama. Beda banget sama Pijar nih gue bilang gitu kan. Obviously sangat romantis. Almost to the point kalau lo mempersembahkan satu album itu untuk a muse yang lo cintain. Dan gue kaget ternyata itu buat ibu lo. Iya. Ya. Iya. Yang lo dedikasikan gitu.
sepenting itu ya, maksud gua kayaknya peran perempuan tuh penting banget dalam hidup lah ya. Lu bilang lu nenek, ibu, Paradisa. Iya emang ya. Iya itu, sih. itu emang polanya, maksudnya lu itu sumber inspirasi lo apa gimana? Sumber sih bang. Ibu gua tuh, bokap gua tuh, mendiang bokap gue itu kayak pada masanya tuh kayak DJ. Oh iya? 90-an ya, dia DJ Di Medan? Di Medan. Terus dia DJ, terus kerjaannya tuh preman gitu, berantem, bandel gitu, anak muda yang bandel gitu. Oh iya? Terus dikelilingin cewek-cewek gitu loh. Anjir. Terus nyokap gue tuh kayak selalu cerita ke gue, kamu jangan kayak gitu ya. Gitu loh. Terus kayak, Tapi berarti emang lo dari kecil bapak lo juga udah musical dong, udah ada influence ya gitu kan. Biarpun secara langsung dia nggak pernah, ngasih Oh apa iya, lu denger ini nggak pernah. Iya. Lo lihat sepak terjang aja dari jauh Iya, gitu. Benar. Terus dulu nyokap gue kayak gitu, kayak apa ya? Ya standar wanita yang sakit hati sama laki-laki kali ya. Iya. Gua ngelihatnya gitu, kayak oh ternyata gue jadi lebih mengerti hati wanita dibanding laki-laki. Ngalamin trauma juga nggak buat lo? Kayak, atau lo terlalu kecil untuk nyadarin kalau ini adalah menyebabkan emotional grief buat ibu lo gitu? Iya bisa sih bang, bisa sih, ada kalau trauma sih ada sih. Cuman nggak yang gue kayak jadi sedih sendiri, nggak kayak gitu sih. Lebih kayak lebih menghargai. Iya, lebih tahu gitu kayak oh nih wanita itu begitu ya gitu. Emang makhluk halus yang emang harus disayangin mulu gitu. Nah itu ibu gue dan menurut gue dia sendirian ngasuh gue sampai gede, termasuk nenek gue. Saat ini gue cuma bisa ngasih karya sih gitu. Iya. Untuk monumen pengingat itu gitu, pengingat jeripaya mereka yang besarin gue. Iya. Nah, karya yang bagus itu yang jujur gitu, orang bilang gitu kan. Nah, gue cuma bisa jujur di lini ini, di posisi ini gitu, sebagai anak. Mengekspresikan cintanya ke ibu. Gue nggak bisa kayak berbicara yang lain-lain karena gue mungkin nggak jujur kali kalau misalkan yang lain, belum saatnya gitu mungkin. Belum saatnya kalau misalkan gue harus ngomongin kehidupan dunia atau ya terrefleksikan banget sih Jack, maksud gue makanya gue bilang tematiknya wah ini beda nih, gue bilang itu kan antara Pijar dan dikomparasi ke Romantic Echoes gitu, lo lebih dalam, terbaca lebih sincere, puitis udah pasti kayak gitu kan, dan juga musiknya juga ini banget apa namanya ya lu banget lah gitu. Maksud gue ini anak jujur banget sama diri sendiri nih gitu kan, lebih ngerefleksiin lu nih gitu kan, apa cuma pemilihan ke Romantic Echoes tuh untuk nama itu lo, project lo kenapa? Apa emang lo memang tadinya diperuntuk karena sebagai bentuk ekspresi dedikasi kecintaan atau gimana ininya awalnya? Gue kan waktu Pijar tuh kayak punya apa ya, kayak punya abang-abangan juga gitu yang filosofi gitu ada di Medan, di Jakarta. Oh, Jakarta gitu. Kayak orangnya tuh suka ngomong-ngomong oh gini, dan suatu saat dia kayak bilang nama itu doa, dia bilang kayak gitu. Terus oh iya lu lihat deh misalkan siapa gitu. Oh, kalau misalkan namanya gimana pasti karirnya begitu loh. Nama doa dan hoki juga orang Cina tuh. Iya itu bisa tuh kan. Terus gue bilang Pijar enggak sih, redup sekarang. Belum lah Jack, kan lagi ini aja dulu. Nah habis itu singkat cerita tuh lo sorry nih gue tanya, ntar pasti ada masa lo kangen lagi, pasti ada, gue jamin. Iya bang ya. Iya, ibaratnya tinggal dulu nggak apa-apa. Iya benar. Tapi pasti ada pengen ngeband lagi, gue pengen kangen gue sih monyet nih sama anak ini nih gitu. Ada pasti. Benar. Terus. Nah, nama Romantic Echoes itu sebenarnya sesimpel apa ya, rangkuman dari masa gue kecil
sampai gue tumbuh dewasa sekarang gitu. Kayak hal-hal yang gue laluin itu sebenarnya nggak ada romantisnya sama sekali gitu. Mulai dari hubungan gue dengan orang tua gue gitu. Iya. Segala macam tuh nggak ada sisi romantis. Terus di sekolah gue anak yang begajulan gitu, sama guru gue nggak ada romantisnya gitu. Jadi murid yang nggak disukai guru gitu misalnya gitu. Sampai hal tujuan yang gue pilih kayak misalkan musik, mungkin banyak yang membuat orang-orang di sekitar gue harapannya nggak itu sebenarnya, tapi malah gue pilih jalannya yang itu gitu. Nah, gue berusaha untuk kayak doa gitu bang, kayak di setiap jalan yang gue langkahi gitu, setiap gue melangkah menuju ke depan gitu, gue akan meromantisi setiap keadaan itu gitu. Biarpun apapun itu gitu. Iya. Makanya gue setidaknya kehadiran Romantic Echoes bisa bergema romantisnya itu, energi romantisnya itu bisa bergema ke ada seluruh. impactnya, kamu dengerin juga at least ya. Kayak sesimpel itu sih bang, kayak ya udah gitu. Lu nggak perlu kayak terlalu gimana banget ini segala macem atau muluk-muluk nama band lu apa. Iya. Ya udah itu aja gue gitu. Iya Cocok sih. sama gue gitu. Iya. Itu terefleksikan banget sih di musiknya gitu kan. Pun begitu lo lanjut ke babak keduanya nih, which is di Paradisa. Ini baca di lini masa, berita segala macam yang diperuntukkan untuk istri sekarang kan gitu kan. Jadi masih kelanjutan, sebenarnya kontinuitas dari album yang sebelumnya gitu ya. Cuma gue ngedenger ada beberapa ekspansi nih. Pertama, vocal wise, di situ lo lebih banyak menggunakan suara falsetto lo. Gue nggak tahu salah apa enggak nih. Bener. Ya kan di album kedua, walaupun di proyek materi sebelumnya udah ada gitu kan. Lo lebih berani berakrobat vokal kalau gue lihat ya. Kayak gitu, mungkin... Kayaknya itu gara-gara gue temenan sama Pamungkas. Tapi bener itu ya. Bener. Maksudnya lo ada lebih percaya diri, gitu kan. Iya. Itu emang pilihan konsis lo kayak, oke gue pengen ini deh, approach gaya nyanyi yang beda nih gitu. Kayak gitu. Bener sih bang, apa ya? Ketika gue nulis Persembahan dari Masa Lalu, album 1, emang isinya itu kan drama. Isinya itu drama kayak udah film drama yang ngelihat wah gila terharu nih gitu. Iya. Sedangkan waktu di Paradisa hal itu tuh energi udah nggak ada di gue. Oke. Gitu. Yang ada di gue itu adalah energi betapa cintanya gue sama istri gue gitu. Oke. Di album itu energinya. Orangnya lagi dengerin itu. Tahu udah biasa nih dirayu-rayu. Udah biasa. Terus. Udah bodoh. Nah, isi energi di album itu Bang Eka. Iya. Jadi gue nggak bisa bohong, gue kayak nulis yang kayak gimana segala macam gitu. Apa ya bilangnya? Sama ketika umur gue bertambah, teman-teman gue makin banyak kayak gue bilang tadi kan, jadi menambah wawasan gue juga gitu. Oke. Apa yang gue pengen deh ngedengerin apa yang lu denger gitu. Itu lu bilang tadi sama Pamungkas dia Kayak ngasih misalkan tips-tips juga. gitu, kayak misalkan Oslo gitu, dan lain-lain segala macam. Kayak ngenambah wawasan gue lagi dalam bermusik. Kalau dulu gue misalkan dengarnya cara nyanyi vokalis tuh misalkan lurus gitu. Oh, ternyata ada yang kayak Morrissey gitu, yang bisa Belanda ada gitu. Tapi di satu sisi nggak kayak tetap keren gitu loh. Ngelihat yang ternyata bisa gitu. Iya. Lu cukup rajin berkolaborasi ya, maksudnya ngerangkul beberapa hero. Itu Damon Albarn sih gue yang ngebuka pikiran gue itu. Modus operandinya dari dia. Iya, yang ngebuat gue kayak lu ngelek aja langsung, gue ikut ini yuk kita collab gitu. Iya. Sama Nosale, sama semuanya bang gue.
Iya. Gue Si beda Bilal. banget kalau misalkan gue dulu sama gue yang sekarang tuh kayak gue ngebuka banget gas hajar gitu. Semenjak Damon Albarn lagunya di TikTok Gorillaz sama Kali Uchis, menurut Iya. gue itu kayak Nggak nyambung cuma Damon Albarn sama Kali Uchis nih gimana ya gitu loh. kayak ibaratnya Bang Eka sama siapa ya, jangan deh. yang ngomong Serem. nggak apa-apa, gue malah pengen gue malah ngancur-ancur, gue pengen ini siapa yang punya dangdut, gue pengen sama dia tuh yang sering di TV yang masih kata sama Raffi Ahmad, siapa namanya? Siapa? Hah? Ayu Ting Ting. Nah mungkin macam itu, mungkin Iya kan? macam itu mungkin ya. Iya. Gue Hah? Banyak ngapain sama dia? Cewek dong. Nah, di situ gua ada perspektif baru lagi gitu. Iya. Kayak Ditabrakin sekalian ya, Iya, biar gitu. justru ngasih hasilnya malah menarik. sementara paham yang gua telan selama ini adalah yang bisa ngeracunin gue gitu. Kalau musik itu lu kalau misalkan lu dengerin The Strokes, lu jangan ke situ dong musiknya gitu. Nah, di situ yang ngebuka gue akhirnya, buset ternyata itu salah ya gitu. Ternyata itu salah. Ternyata ya musik bebas gitu, sebebas itu gitu. Iya. Gue udah sekagum itu sama Damon Albarn. Kayak dia ngelihat dia kayak gitu, ada rasa jijik, tapi senangnya banyak banget gitu. Rasa jijik maksudnya? Maksudnya kayak, aduh kenapa ya dia Sama dia gitu. Iya gitu, kenapa ya gitu. Padahal dia keren banget menurut gue gitu. Tapi ketika gue denger lagi, akhirnya ilmu gue, pengetahuan gue kayak nambah. Rasa jijik itu jadi kayak, wah ternyata nggak jijik loh itu. Ternyata lo tuh keren banget. Mikir lo beda loh nyata gitu. Iya itu loh bang. Iya, itu hal-hal yang ngebuat gue akhirnya ngebuka Romantic Echoes kayak, let's go, kita jadi ngebuka pikiran gue aja. Iya. Dan ketika kita ngedenger lagi dari kayak tadi misalkan Bang Eka sama Ayu Ting Ting, akan ada perspektif baru bang, Iya. yang dari situ gitu, bukan dangdut, bukan rock and roll lagi, Iya. akan menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin Orang nggak expect wah makanya. iya gitu. Iya. Itu Iya sih. Ya gue setuju sih, gue malah nggak menghindari kayak stereotypical Iya. collab yang kayak gitu. Justru dicari adalah hal yang nggak ada di kita kayak gitu kan, dan ngisi kekosongannya gitu. Ada satu lagi yang apa ya, juga ke confidence lo, percaya diri lo gitu kan. bener. As a songwriter, mungkin dari image lu, penampilan ya, gue ngeliatnya lu kayak bunga yang udah mekar nih kan, perjalanan dari Pijar ke album Sedap, satu Cok. kedua, iya kan, masih monocolor ini, cuma sekarang udah mulai berani gitu, pun dengan cara penulisan lo di lagu gitu. Album kedua ini lebih dynamic menurut gue, lebih atmosferik. Ada satu lagu gue lupa judulnya, Jack, yang satu lagu sebelum terakhir, itu lagunya 6 menit, panjangnya terus kayak 3 lagu digabung jadi satu. Oh, Mortal One ya. Iya. Iya. Lu ngajak siapa tuh? Ada Boodles namanya. siapa? Dia masih keren banget tuh orang, gue ngefans. Dia masih muda, umurnya masih 20 tahun. Produser kah atau Produser. rapper? Jakarta. Jakarta. Iya, makanya lu kayak anjir nih, di tengah ada yang ngerok begini gitu kan, ada setengah metal. Terus kembali lagi ke apa, kayak ambience gitu. Hybrid gitu ya. Iya. Itu barengan sama dia tuh? Iya. Oke. Jadi kayak di project itu sebenarnya gue kayak, jadi di setiap album gue selalu sama sih ininya, patternnya. Kayak gue selalu di setiap album gue selalu ada lagu instrumental satu. Di album 1 namanya Mikasa judulnya, di album 2 namanya Hagi. Terus di setiap Hagi yang album, terakhir ya? Iya, di setiap album juga gue ada lagu yang lumayan lama, itu hampir 7 menit. Yang Mortal One yang di album 1 Menutup Mata Untuk Melihat Dunia itu 10 menit. Oke. Nah, jadi waktu pengerjaan si Mortal One, dia bilang, dia kayak si Fadlan, namanya Faklan bang. Dia bilang kayak, Jack, gimana ya kita buat ya gini-gini segala macam. Udah, pokoknya kita ngejam, kita main kemanapun
kemanapun lu abis itu musiknya udah kita jadiinnya begitu gitu. Akhirnya gitu bang. Jadi makanya isinya itu dari awal kayak orkestra gitu, terus ada hip hopnya juga dikit. Betul, ada beat. Gitu, terus tiba-tiba di tengah-tengah ada kayak Ngerok. iya, ada kayak ngerok, ada semi metal gitu, gitu kan. Terus di terakhirnya tiba-tiba elektronik musik sampai terakhirnya alternatif biasa lah gitu. Iya. Kayak isi dari liriknya sih Bang Owe. Mortal One tuh kayak keabadian yang Ini bisa tentang diri lo ya? iya Atau kayak bukan? jadi gue bilang coba kita nyiptain lagu untuk orang gila nih, gue bilang gitu. Apa sih yang dipikirin orang gila? Sebenarnya udah jadinya kayak bercanda-bercanda doang bang, nggak yang kayak gue serius-serius kayak berfilosofi. Wah, orang gila tuh memikirkan ini nggak gitu, lebih kayak orang gila ngapain ya? Apa sih? Iya, apa ya? Udah akhirnya isi lagu itu sebenarnya ceritanya tentang itu. Iya. Oh. Sebenarnya udah Pemikiran orang yang di jalan-jalan kayak yang orang mikirnya apa ya? Nah gitu atau yang lihat lagi. Iya, gue ngulik lagi, pokoknya baca, cuma maksudnya gue browsing aja gitu, coba gue cek lagi. Jadi kayak ya udah maksudnya di dunia ini ya udah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Lu nggak harus jadi apa-apa gitu, lu jalanin aja. Ada yang jadi orang gila, ada yang jadi apa segala. Orang gila emangnya dia punya plan untuk gue tahun depan mau rilis apa? Boro-boro kan ya, tapi itu hidup dia mati sebagai orang gila ya udah gitu. Iya. Ya itu Mortal One tuh kayak gitu sebenarnya. Iya. Ya itu yang Aneh sih itu. yang bikin gue itu yang bikin gue kaget dari track itu partikular. Gue bilang ya yang tadi lo bilang kan memang di konsep itu untuk mendedikasikan kepada kecintaan, kekaguman dan menyebarkan impact romantisme itu ya. Tapi malah lo nanti terperangkap dengan image itu dan nggak bisa explore ke teritori lain misalnya. Eksperimen atau rock atau gimana gitu. Lo ada kekhawatiran itu nggak? Gua ya apa ya, nggak pernah kepikir sih Bang Eka. Gue nggak ngerti jalan yang gue jalanin sekarang tuh kayak apa yang udah gue harapkan gitu. Gue sebagai musisi, gue manggung, gue featuring sama The Brandals gitu. Itu aja menurut gue udah mimpi gue jadi kenyataan gitu. Kaget gue cuk, gue tiba-tiba ngomong, sangar gila gue. Nah maksudnya ketika gue semuanya maksudnya gue featuring, gue main nyanyi sama Sore, sama The Brandals gitu, membuat gue kalau yang penting niat lu sih gitu. Sebagai manusia, niat lu apa gitu. Kalau misalkan niat lu main musik dan kembali lagi kayak di ruang hati kecil lu itu yang apa sih tujuan lu pertama gitu. Gue rasa nggak ada yang bisa menghentikan lu untuk lu buat apapun itu gitu. Semuanya akan ngebawa lu kemana yang lu mau gitu. Ya gue insya Allah gue udah ngerasain itu sih gitu. Iya. Kayak apapun itu, gue ngefans banget sama The Strokes. Gue ke toilet sebelah gue Abraham gitu di Winterfest gitu. Gue kayak lu ketemu ya? Iya, gue kayak ngerasa aneh banget jalannya. Bisa kencing bareng berdua. itu kayak aneh banget. Terus gue kayak latihan gitu, wah Bang Eka sama si PM segala ya? Iya, itu gue bawa awas polisi gitu ya. Oh, gue tuh zaman SMA gue nyanyi di kamar gue. Gitu ya, gitu gue ngerasa wah aneh sih, itu aneh banget. Tapi menurut gue di waktu yang bersamaan gak aneh sama sekali karena niat gue emang itu. Gitu, niat awal gue emang itu. Jadi persona Romantic Echoes tuh buat lo nggak membatasi atau memenjarakan lah gitu ya. Jadi bisa aja nanti lo album berikut
break out dari yang sebelumnya dan bikin completely yang Aneh banget. unexpected gitu ya. Aneh banget Bang Eka. Ini juga mau gue bilang sih. Gue setiap gue di umur gue yang baru ini, gue ngelihat J. Alfredo tuh udah kayak seorang sutradara, gitu, seorang sutradara yang dulu tuh filmnya pijar, tau nggak lu? Terus habis itu dia punya film namanya Romantic Echoes. Oke. Next dia punya film apalagi nggak tahu gitu. Udah gitu doang sih. Gue sekarang ngelihat J. Alfredo tuh kayak gitu. Iya. Oke. Nggak ngebatasin gue gitu. Eksplorasi lah ya. Itu ya maksud gua jalur rute karir yang dilaluin ya music maverick kayak Damon Albarn gitu ya. Dia kan bikin Blur, dia bikin Gorillaz, dia bikin Dr. D kan yang hip hopnya. Dan gue nggak tahu benar apa enggak, dan gue nggak tahu lu ngefans apa enggak. Gue ada kayak ada titisan Bowie gitu loh di image dan ini lo ya, modus operandinya gitu kan. Dia kan orang yang nggak pernah restless dia. Dari gue ngefans banget sama dia kan, ya puas apa enggak gue nggak tahu ya, cuma maksudnya dia nggak pernah mau di pigeonhole. Iya benar sih. Satu gue sebagai ini dia nggak mau satu album pindah lagi kayak gitu. Itu asumsi yang benar nggak menurut lo? Ya David Bowie siapa lah ya Bang yang kayak sama dia gitu ya. Maksudnya semua orang kayaknya pasti kayak wah David Bowie. Ya proses kreatifnya maksud gua kayak kalau tadi dijelasin kayak gitu kayaknya. Iya sih. Gua apa ya, lumayan berbinar-binar kalau ngelihat artis-artis atau yang di tahun itu gitu. Kayak menurut gua keren banget, kayak mereka bisa dari satu sini ke sini terus kayak tetap itu gitu. Tetap orang tuh nggak kayak anjir kok ini orang nggak punya pendirian gitu. Tiba-tiba dia dark banget, tiba-tiba dia rambutnya merah atau kayak gimana segala macam. Nah, menurut gua balik lagi ke musik gitu. Bebas aja lu mau kayak gimana bebas aja udah gitu. Nggak ada yang kayak gimana segala macam gitu. Aku sih ngeliatnya sih gitu sih. Iya. Ini lu juga kan Pirlo sebenarnya yang dari angkatan lo gitu ya, adalah juga musisi-musisi yang terkenal. Ini pasti kita ngomongin tentang yang dari generasi lo gitu ya. Inilah anak-anak Pamungkas, tadi lo juga ngomong Oslo gitu. Ada orang-orang yang menurut gua nggak puas dan nggak cepat puas dengan apa yang mereka dapat, dan mereka terus nge-push dinding ininya. Itu juga ngasih pengaruh lo yang jelas ke lo ya, orang-orang yang ada di sekeliling lo gitu ya. Asli gitu. Iya Bang, aneh sih ya. Maksudnya gue rasa generasi ini udah kayak nakan sih. Semuanya tuh dikasih gampang karena kan menurut gue ya. Apalagi untuk orang yang dari kecil, misalkan kayak gue udah demen banget buat musik, tapi sekarang taunya oh ini pekerjaan gue udah bisa buat musik sendiri segala macam gitu. Gue bisa bikin album. Mungkin kalau orang dulu kan bikin album pasti lama kan Bang. Iya. Kalau sekarang tuh kayak lu bisa berapa bulan udah jadi. Iya gitu. Iya. Ada begitunya kadang gue ada yang buat gue ngerasa kok nggak, ini rasanya bener nggak sih gitu. Oke. Gitu. Ini rasanya bener nggak sih? Lu ngomongin tentang prosesnya mas, kayak seharusnya nggak secepat ini gitu. Iya, seharusnya nggak kayak gini nih. Tapi apakah memang zamannya udah begini? Gitu? Udah kayak begini lah Jack. Iya Bang. Iyalah. Maksudnya kalau lo ini yang sering gue bilang ya ke tiap gue ada kesempatan untuk ngomong gitu. Kalau misalnya musik anak muda Indonesia generasi sekarang nggak sebagus ini, berarti ada yang salah sama industri musik kita gitu kan. Yang ngomong bukan industri lah, regenerasinya lah ya. Iya. Menurut gue ada yang salah berarti gitu. Karena memang harusnya kayak begini. Bener gitu. Gue sebagai orang yang ada di generasi sekarang ini gitu. Ya.
kayak nggak ada rasa-rasa itu ada sih bang kayak. Iya. Mungkin yang jadi guilty content lo adalah proses kalau menurut gue itu. Iya. Itu mungkin kalau menurut gue yang bukan hilang ya, tapi diperpendek aja. Kayak Mungkin gitu. karena perasaan solo juga. Bisa juga gitu. Maksudnya profil anak muda kayak lo kan yang udah bisa multi instrumental dan bisa produksi ini itu kan dime a dozen, maksudnya banyak lah gitu ya. Cuma kan memang yang ngebedain adalah yang ya gimana pun juga musiknya dan apa yang dihasilinnya gitu kan. Bener. Energinya. Tapi ya karyanya lah yang ngebedain gitu. Cuma maksud gua udah nggak aneh kalau anak muda sekarang gue bisa solo flight, bisa produksi, bisa bikin album sendirian, semuanya di tempat tidur, udah banyak gitu. Cuma kan yang ngebedain adalah Setuju sih bang. karyanya, dan lu menurut gue nggak perlu merasa bersalah atau mempertanyakan gitu. Emang udah kayak harus kayak gitu. Yang beda ntar itu kok, Jack, kalau menurut gua itu prosesnya menurut gua, karena lu nanti ada saat lu akan jatuh, Benar. gagal, tapi yang matters adalah abis itu lu jatuh lagi apa enggak, bangun lagi apa enggak. Iya, itu dia tuh kan. Itu kan prosesnya di situ. Benar. Gitu. Kalau ada yang akhirnya jatuh kayak temen lo di Medan, akhirnya nyerah gitu. Gua akhirnya Udah gue pegawai dah. kehidupan yang bener nih gitu. Tapi maksud gua itu sih kalau yang namanya proses, regardless dari generasi manapun, Iya. itu mah Lumayan jadi buah pikir gue juga tuh. Kayak gila zaman dulu orang misalkan ya siapa Beatles, jangan 60-an deh. Yang tahun-tahun 2000-an misalnya. Iya, Pasti nggak jauh-jauh. Iya, rekamannya tuh pasti kayak apa ya? Ribet gitu sih. iya. Ya maksudnya gini loh, itu ya, lihat aja kayak Berandal saja deh pasti kayak itu, gitu. gue baru mau ngomong itu. Iya. Peer-nya kita aja Iya. itu kehitung tangannya nggak ada bisa survive sampai sekarang, yang bisa sustain dan bertahan gitu ya. Iya. Karena kenapa? Simply karena mereka mau ngikutin prosesnya apa enggak, itu aja Iya. sih. Kayak gitu. Band yang kata sama kita Upstairs, Seringai, apalagi ya, Saja Makat, Iya. Dadang itu adalah band yang mereka pernah jatuh, flat face di muka mereka jatuh, tapi bangun lagi, bikin lagi. Band gua ditinggalin personil itu, ya tapi keep going aja. Bener. Gitu. Ya, sama satu lagi gue sadar kalau energi itu di setiap generasi emang beda-beda sih bang. Maksudnya ketika gue kan kemarin ngedengerin ulang tuh album Brandas yang waktu kita iya. kan gue hampir bawain satu set nih. Kocak gitu ya. Jadi gue mau ngelahirin anak kayak bini gue gitu kan. Udah siapa nih? Anjing siapa ya? Ganti vokal ke kamu. Karena kalau dilepas lumayan juga duitnya. Yoi. Kayak gitu kan. Ini mesti ada yang bukan duitnya sih, dendanya, Jack. Iya bener. Kalau misalnya bener. kan mesti bayar denda gue kalau misalnya Bener. dibatalin gitu kan. Akhirnya mesti ada yang ganti ini. Siapa vokalis, saya tanya nih kanan kiri. Nggak banyak tuh yang kita kan nyari yang seagama ya, tanda kutip gitu bener. kan. Pertama nawarin si Acong, Teenage, wah nggak bisa gue, kata gitu. Terus kedua Jimmy, manggung di Kerawang malam itu. Wah itu udah pusing gue. Waduh siapa? Iya, gua anak muda nih, siapa ya gue bilang, anak muda siapa? Si Acin di Bandung, Pantura kan. Si PM ke, gue lagi lihat sama si Jack sih, kata anjing udah telepon gue. Nah itu tuh lumayan jadi cerita buat gue ya. Jadi wah dia lagi. tahu. Gue suatu Repertoire dengerin. seminggu tuh, iya seminggu gue dengerin itu mulu tuh. Nah sampai gue sadar energinya beda banget. Anjir itu gue kayak ngedengerinnya kayak jadi kayak semangat gitu. Wah gila dulu kayak gini ya gitu maksudnya. Ya seadanya Jack kayak enggak. Iya, tapi nyampe Beda sih energi. bahasanya, Iya, nyampe iya. kali ya bahasanya. Itu sih Ya, at gua. least jadi blueprint lah kan untuk Nah. Waduh, thank you banget Jack lo. Ngulik satu album. Nah, ketika gua ngedengerin yang generasi sekarang, energinya beda lagi. Iyalah. Beda lagi. Iya. Udah beda lagi gitu. Ya kan, interpretasi masa lah cuy. Iya, benar. Eranya beda gitu. Ya mungkin abis ini akan lebih gimana lagi. Tapi dari lo personally, energi apa yang lo rasain dari generasi lo sekarang dengan kemudahan-kemudahan yang lo rasain kayak gitu?
lu juga ya mungkin ngelaluin dua era ya, era sama Pijar, which is di bukan early sih, 2010-an awal, sampai sekarang sama Romantic Echoes. Energi yang gue rasain tuh mungkin energi menaklukkan dunia dengan seorang diri itu kuat Lebih banget berat kali ya. Dan juga berat tuh pasti kan. Di generasi gue gitu, kayak semuanya menurut gue kayak punya media masing-masing gitu loh. Iya. Gitu, jadi kayak kalau dulu kan Keterbatasan media justru. dulu kalau ibaratnya yang waktu Pijar tuh, gue kayak wah gue masuk Rolling Stone nih, majalah Rolling Stone. Iya. Terus bawahnya Hasif siapa gitu kan atau gimana gitu. Gue kayak udah buat gue kayak jangankan gue gitu, mungkin IO atau segala macam yang buat acara bakal ngeliat itu juga kan. Iya. Tapi kan kalau sekarang gue nggak ngerti, maksudnya semuanya kayak gue bingung sih cara menjelaskannya gimana ya. Ya udah lah. Udah. Jadi maksud lo apa yang lo lakuin di LSM? Esensinya mungkin udah beda kali ya. Esensinya tuh ya mungkin ada beberapa grup, beberapa solois, beberapa band yang esensinya masih semangatnya masih pakai cara yang generasi kedua. Iya gitu. Independen sendirian. Iya gitu. Yang gue lakukan dulu emang kayak gitu sih, omong anti media mah dulu ya, dulu awalnya gitu kan. Tapi pada akhirnya kita nyadarin ternyata kenapa dimusuhin gitu kan media. Toh kita juga berangkat dari keterbatasan gitu untuk at least challenge. Maksudnya elunya musuh media? Kitanya bandnya gitu. Gitu. Jadi kayak kita udah berangkat dari keterbatasan. Challenge yang gue hadapin generasi gue dulu justru adalah produksi gitu kan. Untuk bikin musik itu susah banget kan, nggak harus bikin album bagus tuh kesempatannya terkunci di balik pintu studio besar dan mahal. Karena nanti di kamar aja kan gitu. Terus juga almost feels like an exclusive battle gitu. Jadi kan gue gak perlu bagi-bagi media dulu, menurut gue sama peer gue, temen-temen gue aja udah cukup kok. Gue udah bisa kok merayakan di bis gitu kan, ngomong-ngomongan gitu udah. Tongkrongan gue. Iya, tapi ternyata kita pikir rugi banget ya, itu cuma gimana as opposed apa yang lo bilang tadi, gimana menurut kalau gimana lebih kayak gimana gua menaklukin environment dan dunia yang lebih luas dengan karya kan challenge itu lebih beda lagi. Sebenarnya bagus sih. Ya bagus lah. Ini ya semangatnya gila sih. Iya. Hasilnya targetnya. Iya benar. Ya kan udah ini lagi dan rightfully so emang udah mesti kayak gitu karena lu udah dimudahkan dengan benar sih. Produksinya, gitu kan, reference udah banyak. Itu lu kan udah banyak sekarang manggung. Kemarin baru di Java Jazz kan. Bahkan menurut gue tuh udah cukup crossover dengan seluruh ini lu di Java Jazz kan. Mungkin ter-accomplish belum misi dan target itu tadi. Manggung KL, tahun lalu, masuk kami juga nominasi. Gua sejujurnya kalau untuk kepuasan batin udah sih tuh. Udah sih, maksudnya album gua udah keluarin album tuh 3. Dah. Sebagai musisi udah album 3 manggung udah. Tapi belum apa? Belum tercapai kan? Gue pengen punya anak gue sekarang. Amin insyaallah. Amin insyaallah ya. Baru juga kan? Iya, baru setahun. Udah setahun. Ya masih. Iya, santai-santai dulu. Ya cuma balik dulu kayak kabar-kabar pulau. Iya. Oke Pak ya. Cuman itu kayak apa ya? Seru aja pengalaman kan. Iya. Seru pengalaman gitu. Music wise tapi apa yang belum tercapai kan? Apa? Music wise. Kalau musik
yang bucket list lo, target lo gitu, apa nongol di Coachella kah, apa gimana, atau nembus ke Enggak lah, sama-sama aja. Coachella sama Java Jazz satu sama-sama aja menurut gua. Nggak ada bedanya. Iya, tetap aja festival. waktu manggung dibatasi. Tetap aja. Ya rame-rame. Ya kalau misalkan manggung di sana mah alhamdulillah gitu. Tapi bukan jadi tujuan gua untuk bermusik, gua harus manggung di sana. Iya. Eh, Karya mungkin. Karya. Gua kan baru ngeluarin ini bang, baru ngeluarin lagu penutup album Paradisa. Nah lagu itu, yang terjadilah itu. iya. Itu di album ya? Iya itu masuk album Paradisa, tapi dia menjadi penutup. Oke. Nah di album itu gue ngomongin sesuatu yang nggak pernah gue ngomongin sebelumnya. Gue pada saat itu gue keluar dari Indomaret, dan gue pas keluar gue ngeliat dua anak tuh di trotoar lagi ngelem. Anjing. Yoi. Terus? Terus gue kayak ngeliat kan, wah anjing banget deh. Gue sosokan itu kasihan deh gini-gini. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ya. Gue sebagai manusia kayak aneh banget, itu perasaan paling aneh yang pernah dan ya gue dulu sih gue sering ngeliat itu tapi belum pernah ngerasain gitu, belum kena gitu loh kayak gitu. Nah ini kenanya tuh pada saat kemarin waktu nulis itu. Nah kenanya tuh kayak gila, semua orang ternyata bullshit sih, saling peduli gitu. Semua orang itu menurut gue, setiap manusia itu cuman mempedulikan dirinya masing-masing gitu. Nggak ada dan tanpa terkecuali. Dia akan mempedulikan cuman dia dan keluarganya. Selebihnya itu hanya kehidupan yang dia jalanin aja gitu. Cerita lah gitu. Hanya kayak cerita. Selebihnya ya udah, lu dengan hidup lu masing-masing. Nah itu gua ngelihat di anak itu gitu kayak buset, berarti dia ngapain ya di dunia ini ya gitu. Gue kepikiran itu gitu, sempat kepikiran itu, dia ngapain ya ada di dunia ini gitu. Terus aneh banget deh perasaannya. Nah perasaan itu yang akhirnya gue tulis ke lagu yang baru. Belum dirilis? Udah, itu yang Oh, yang kau takuti terjadi. Oh. Benar nggak itu, Kik? Oh, yang kau hindari terjadi. Dia lupa awalnya. Kebanyakan lagunya ya. Nah itu tuh Bang Eka. Itu tuh. Nah itu tuh, gua nulis itu hal yang nggak pernah di ranah gue. Akhirnya gue tulis. Nah menurut gue, kalau tadi pertanyaannya adalah pencapaian di musik, menurut gue adalah sampai saat ini di umur gue 30, itu adalah pencapaian terbesar gue bisa nulis itu. Oke. Untuk mereka gitu. Iya. Rigid juga ya. Iya, untuk mereka. Dan gue sebagai manusia gue main musik, gue cuma bisa ngasih mereka itu. Ya. Untuk mengingatkan semua orang bahwasanya mereka itu ada gitu. Nggak kayak cuma lu naik motor ngeliat mereka kayak anjing kasihan banget ya, habis itu udah pergi nongkrong mabok atau gimana gitu. Iya. Tapi nggak salah karena kita mau ngapain gitu. Nah menurut gue emang anjing dunia kayak gini sih. Iya. Nah itu gue rangkum di lagu itu. Ternyata gue hidup di dunia yang emang super aneh sih. Nah itu dirangkum di situ. Makanya pencapaian gue sejauh ini adalah lagu penutup itu sih. Oke. Dan juga album sih. Dan juga album dari saya. Tapi kalau ngomongin eksplorasi nih, maksud gue kayak gue bilang tadi, mungkin nggak sih kayak Romantic Echoes keluar dari lingkaran lo bernyanyi, bermusik ya terutama ya. Kalau misalnya kalau bisa lu udah bilang tadi lu itu keluar dari apa lu udah membawa tematik yang lain. Iya. Music wise nih, Jack, maksud gua ada
apa sih yang pantas terlihat lu pengen bermusik kayak gimana nih? Iya. Ada nggak yang sekarang gua pengen lakuin tapi belum sampai? Gue pengen balik lagi sih ketika pertama kali gue ngebuat Romantic Echoes. Gue kan emang Romantic Echoes kan ada karena gue nonton Nick Cave gitu kan, The That's It gitu. Cuman gue dulu pengennya Romantic Echoes tuh kayak full gitu loh. Kayak full, bahkan Nick Cave tuh ada khusus satu orang ganteng banget, keren banget, rambutnya ke belakang semua, tapi cuma main lonceng doang. Ting gitu. Oh, iya. Itu menurut gue kayak, wah gila ini keren banget gitu. Nah gue pengen membuat Romantic Echoes tuh di posisi itu sih. Yeah. Jadi ketika main kayak Slipknot aja gitu kayak udah 10 atau 15 orang di panggung. Tapi bukan kayak serta-merta orkestra gitu ya. Iya, jadi orang yang datang ke yang gue show belum lo pernah itu adalah nggak cuma nonton musik tapi experience. ya, pengalamannya. Iya. Belum Pernah. ya? Karena selama ini bermasalah karena budget. Gila, gue mau bikin gue Pengen gue, insya Allah. Bisa itu Iya. ya, maksud gue ke brand Iya. gitu kan, dan lebih dikonsepin. Pengen sih, gue pengen banget. Iya, terus mungkin lo mau ya. Mungkin lo bisa kerja sama, lo bisa ngajak ngerangkul orang kayak saudara kayak Ucup gitu. Karena sejauh ini Ya. kalau gue boleh jujur, Romantic Echoes manggung dari 2020 sampai 2023, Romantic Echoes belum menyampaikan pesannya dengan benar sih. Oh iya. Benar. Kalau gue boleh jujur. Oke. Karena manggung kita sebenarnya bukan 5 orang. Yang lo ada di kepala lo visinya. Iya, gitu. Oh. Bahkan ketika Romantic Echoes pertama kali kebentuk, gue pengennya udah langsung begitu. Gue yakin, Wah, gede banget ya. Bang, gue yakin ketika sebenarnya Tapi iya sih musik lo juga megah sih. iya bang, makanya ketika selama ini gue manggung Romantic Echoes begitu, terus gue turun panggung, terus kayak misalkan ada Iu atau gimana kayak bagus mas musiknya gitu, gue dalam hati gue masih ada, lu belum tahu yang sebenarnya, gue udah kayak gitu sebenarnya sih dalam hati gue gitu. Mungkin baru seberapa ini nih gitu. Ya, ini bukan Romantic Echoes bukan kayak gini gitu, ini versi nggak ada duit. Iya. Kenapa mesti lo presentasikan dengan visi kreatif lo itu? Karena ketika gue nulis instrumentalnya emang segitu. Yang udah lo bayangin secara visual kayak gitu dia presentasikannya. Sementara selama ini kan ya mungkin karena udah ya apa ya, Spencer lah ya. Spencer kan ngebantu banget kan. Iya. Kalau kita manggung apa yang nggak bisa gitu. Tapi gue balik lagi kalau misalkan kita ngomongin musik, seandainya gue bisa menyampaikan pesan Romantic Echoes yang sesungguhnya, gue yakin perspektif lo akan Romantic Echoes mungkin akan beda lagi gitu. Benar ya, berarti pesan semuanya apa yang mau disampaikan? Nanti tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Iya. Ya sebenarnya bisa sih bang. Maksudnya apa bedanya kayak misalkan kita manggung misalkan siapalah ya. Sigit misalnya, gue suka banget The Sigit gitu. Mereka dari awal ngeband ada Fari, ada Rekti, ada Acil, ada segala macam lengkap kan. Kan dari awal. Ya. Gitu. Nah kalau misalkan dari awal Romantic Echoes sudah segitu kan sebenarnya ngerti kan bang gitu ya? Iya. Nah gitu-gitunya, ada begitu-begitunya. Kalau misalkan dari awal tuh kita emang udah segitu, gitu ya udah gitu. Ya kalau misalkan bayaran sih sebenarnya ya standar aja gitu, sama aja yang paling dikitnya dibagi-bagi kita kan gitu. Tapi gue pengennya sih sebenarnya mencari orang-orang yang bener-bener sehati untuk bisa memainkan itu di panggung. Nah ini sedang dalam proses. Oke. Tapi ini berapa persen paling kalau lu orang ngedenger nama Romantic Echoes gitu, lu pengen mereka yang tergambarkan di kepala mereka apa sih? Yang terconjure ya, image-nya atau kalimat apa yang langsung keluar di kepalanya gitu?
Waduh bang, susah lagi bang, kayak gini pertanyaannya, sumpah ini gila aja pertanyaannya. Simpel tapi gila, gue nggak bisa jawab. Kayak Roman Ecos, apa yang udah ngeliat? Apakah imaji, visual, apa kalimat, atau apa gitu, ada nggak? Dasar utama yang pokok paling lo harapin apa? Lukisan sih. Nah, Ya, gue pengen. pokok lo sendiri yang bikin kan? Gue pengen ketika orang nonton Romantic Echoes sama kayak ketika gue nonton dari YouTube doang bos, nonton Nick Cave. Oke. Gue kayak ngeliatnya tuh kayak sebuah lukisan gitu, sama. Oh, iklan lo kita udah capek. Wih anjing. Itu kan dulu Rembrandt sih Rembrandt. anjing. Ya, Gelap. Terus detail juga. iya. Terus kayak kita ngeliat. Impresionis ya, Bek? Iya. Kita ngeliat lukisannya tuh kayak. Berapa lama nih kerjanya? Iya gitu loh. Iya. Anjing, oke siap. Toh, makanya lu tungguin nanti kalau mau ngelihat gambar komplitnya Romantic Echoes as a konsep tuh kayak gimana nih konsep Siap, itu ya. Siap. Ya Allah. Amin. Makanya Insya jangan Allah. langsung kayak angin gede terus Amin, amin. Anjing gue sih kebayang sih Seru banget, Bang. Tur mana nih? Seru apa? Ini kayak era tahun berapa yang nonton? Nick Cave Backstage tuh berarti 2000 baru-baru sih. Oh, Basis bahkan dari tahun 80-an. Dia mampu bisa bagel. Iya, nah ini yang gue nonton yang di Paris yang baru. Oh, baru ya? Iya, dia udah tua gitu. Iya. Ini kita di 2000-an lah ya, Bro. Iya, Iya. Itu beda sih. iya itu beda sih. Karena kalau yang udah yang Kalau yang dulu kan itu Nick Cave kan masih bandel gitu kan, kayak masih Iya. apa istilahnya ketakilan. ketakilan gitu. Iya. Nah sekarang, Hari gitu. yoi, sekarang tuh kayak udah, lu nonton aja deh. Iya sih. Gue ngeliat kalau di manggung tuh di bawahnya kayak ada roda gitu. Iya. Gitu kan. Kayak kayak Terus kayak asik Iya. keren sih tuh orang. kayak preaching itu. Yoi, Iya. kayak Dracula tuh orang. Anjir. Kita doain deh Jack supaya terlaksana tuh. Amin, Iya, amin. amin, insya Allah, amin. Oke deh Jack. Thank you banget udah mampir di Siap Bang Eka, gue thank you. Thank you Alhamdulillah. Bang Eka. Akhirnya terlaksana juga. Kita doa juga supaya albumnya yang berikut dengan konsep yang lebih baru lebih berani lagi, lebih ekspansi lagi. Amin. Yang berikut, lu udah ada tabungan gua rasa nih kayaknya ya. Iya, lumayan. Udah banyak kayak orang kayak lu nggak bakalan diem. Banyak nabungnya pasti ya. Iya. Tapi setelah yang dihindari terjadi ada lagi di Nggak ada? pelornya belum. Belum. Lagi bikin dulu lah ya. Iya. Manggung paling dekat Manggung paling dekat PRJ. KZ juga Iya. sama Ratu juga ya. Oh, iya. ntar ya. Nah, Oke, terus yang mau ceki-ceki ke lini masa sosial media bisa ke Romantic Echoes ya Instagram. Romantic Echoes. Paling berita terkini tentang Yoi. ya, kayak gitu. Lu Muhammad Fadel Alfredo Ginting. Iya, J-nya mana nih? nggak ada. Nama sendiri aja. Gue dulu buat Friendster yang Friendster. Anjing Friendster. Terus gue buat Friendster, terus nama depannya apa ya? Gue nggak suka nama Fadel dulu. Kayak F Alfredo ya, kayak kurang. iya, terus cokcek. Udah sih itu. Iya, terus abis sampai ke studio teman-teman gue manggil gue Jack semua bang. Oh, Udah karena itu. kebawa macam. Kebawa sampai sekarang. By the way kan ada ini nih disebutnya kalau anak media nih geng Medan disebutnya. Lu, Oslo, Bass Boy, Iya. siapa lagi itu lagi ya? Itu nggak barengan ya? Nggak. Kebutuhan ketemu di sini aja. Iya. Iya. Tapi rantau semua ya. Ah. Terima kasih semua. Iya Ya. kan salah. Wah, makin udah. Oh iya, Mas Boy juga. Ya. Iya kan? Era barengan. Ya wes, pokoknya tungguin terus aksinya Jack dan juga rilisan terbarunya karyanya. Looking forward to it. Dan juga kembali lagi kita doain dah supaya apa yang di kepalanya tuh bisa tercurahkan Amin. di panggung dan di karya-karyanya. Terima kasih sudah nyaksiin Discuss di episode kali ini dan kita akan kembali lagi di episode yang berikut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.